Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kajian kita tentang akhlak, yakni kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal waladu al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa adanya amal, ilmu tanpa adanya amal iku jununun. Junun itu artinya stres, junun itu artinya gendeng, junun itu artinya gila. Ilmu kalau tidak diamalkan itu podo karo koyok wong lah. Kemudian wal amalu bila ilmin layakunu, dan amal tanpa ilmu iku layakunu, tidak dianggap apa-apa, orang enek. Layakun itu berarti orang ono. Berarti bagaimana ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ilmu dan amal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah, ya. Lek ngamal tanpa ilmu ya ora iso, lek wis duwe ilmu gak diamalne ya ora iso. Jenengan ilmunya sudah banyak ta Bu? Bapak ilmunya jenengan lak wis akeh to. Lek gak di ngamalne berarti padha karo kaya wong lah. Hati-hati, jenengan milih wong pinter apa milih wong bener? Pinter apa bener? Mek pinter tok gak bener ora iso, padha karo ngono kuwi. Bener tok tapi gak pinter, iya diakali wong bolak-balik. Maka di sini kalau Imam Al-Ghazali menyebut bahwa, saya ulang, ilmu tanpa amal itu gila, stres. Amal tanpa ilmu ya ora ono dianggap. Dan dulu sudah kita bahas tentang masalah ini
dan memang dulu sudah jenengan memilih untuk punya ilmu, dan kalau sudah punya ilmu, yaitu tadi tuntutannya diamalkan, dan nanti di yaumul qiyamah hisabnya semakin berat. Wa'alam, dan ketahuilah anna ilman la yub'idu kal yauma 'anil ma'asi. Kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang tidak bisa menjauhkan engkau al-yaum pada hari ini 'anil ma'asi, dari maksiat, wala yahmiluka, dan tidak bisa membawamu ala ta'ati, atas taat, maka la yub'idaka ghadan min nari jahannam, maka tidak akan pernah bisa menjauhkanmu nanti besok dari neraka jahannam. Sejatinya ilmu itu supaya kita jadi baik. Sejatinya ilmu itu malah harus ngerti dan paham kapasitas kita untuk jadi manusia itu kayak apa. Seharusnya semakin pinter semakin taat, seharusnya semakin pinter maksiat semakin jauh, seharusnya begitu. Tapi banyak orang yang ngajine mempeng tapi perilakunya orang bener iki akeh. Iku apa-apa model ngono kuwi. Wonge pinter, rajin ngaji, tapi perilakunya tambah tidak bener. Ngono sajane ana apa sajane? Ada apanya kira-kira itu? Ada seseorang kepala sekolah yang pada masa itu masih jadi kepala sekolah. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya punya tetangga Ustaz, ngajinya mempeng Ustaz. Datang ke majelis taklim mempeng Ustaz, rajin Ustaz, kok sama orang tuanya semakin berani. Jawaban saya bilang, itu ada yang salah. Pasti ada yang salah. Bisa jadi salah paham dengan ilmu yang diterima, atau gagal paham. Abot endi salah paham karo gagal paham? Gagal paham. Lah iya, ngajine mempeng, sering ngaji di majelis taklim karo tanggane tambah jahat. Iya. Kata-katanya semakin tidak bisa dijaga, pasti ada sesuatu yang salah. Lah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau ilmu itu tidak bisa menjauhkan dari maksiat, kalau ilmu itu tidak bisa membawa kepada ketaatan, maka ilmu itu yang nanti akan menjatuhkan ke neraka jahannam. Nabi bilang apa Bu? Masih ingat dulu pernah saya sampaikan, man yasdad ilman atau man isdada ilman, barang siapa yang ilmunya tambah, kemudian walam yasdad hudan, dan petunjuknya itu tidak bertambah, maka lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan semakin dekat kepada Allah, tapi malah justru semakin jauh. Bahaya loh, bahaya kalau model seperti ini. Dua ilmu kok ilmunya tidak bisa membawa dia jadi dapat petunjuk dan baik, bukan tambah cedek karo Gusti Allah, tapi tambah jauh. Wes, insya Allah jenengan ini adalah orang-orang yang sudah mengamalkan ilmunya, insya Allah. Jadi jenengan sing nyatet ilmu itu mah diwaca meneh, engko mah dicatet toh maru ning omah gak didelok meneh, maru lali kabeh. Lah iya, sing nyatet durung karuan eling, ngapa mana sing gak nyatet? Ya wong sing delok tenanan ambek melek tenanane durung karuan eling, apa mana bisa merem-merem. Wis orang ngetrek-ngetrek kenyataan.
Wis ya Bu, lek wis duwe ilmu masuk titik, ayo diamalne. Contoh, jenengan lagi paham lek jenenge ghibah iku dosa gede. Lek ngono ghibahe yo mandek kok terus ae. Ngajine tambah mempeng, ngrasani tambah mempeng lho, ngene modele piye. Ayo sing biasa ngrasani ibu-ibu biasanya. Lek bapak-bapak ini ketularan ibu-ibu. Fa idza lam ta'malil yaum, dan apabila engkau tidak mengamalkan pada hari ini, dan jika engkau tidak beramal pada hari ini, walam tadarakil ayyamal madiyah, maka engkau tidak akan menemukan hari-hari yang telah lalu. Nun sewu, waktu tidak bisa diputar balik ke belakang. Maka dulu pernah saya bilang hari itu cuma 3. Ya hari itu cuma 3. Kemarin, hari ini, besok. Wis mah ikut tok wis. Hidup itu ya 3 hari itu. Kalau sekarang jenengan tidak bisa balik yang kemarin, kalau sekarang belum tentu jenengan nyampe di besok. Jenengan ada jaminan besok masih hidup? Tidak ada. Dan juga jenengan gak bisa memutar ulang waktu untuk kembali yang kemarin. Maka hidup itu ya ditentukan hari ini, ketika jenengan hidup hari ini. Nah, maka di sini kata Imam Al-Ghazali, kalau hari ini kamu tidak mengamalkan, kalau hari ini kamu tidak beramal, kamu tidak akan bisa balik ke belakang. Engkau biasanya getuneng buri pas wis sepuh kate maca Quran gak iso, kawet ngomong ilayo aku biyen nom-nomane kok gak gelem ngaji, saiki kawet getun biyen gak gelem belajar sholat sing bener, saiki kate sholat bingung, ngomong meneh aku biyen nom-noman kok gak belajar sholat. Nah, hati-hati. Kalau sudah memang kita tidak beramal pada hari ini, kata Imam Al-Ghazali, dan kita tidak akan bisa menemukan hari kemarin, taqulu ghadan yaumal qiyamah, engkau akan mengatakan besok di hari kiamat, farji'na na'mal sholihah. Ini kan di surat As-Sajdah ini, masih ingat ya, walau tara inil mujrimuna. Itu kan ketika memang orang-orang yang mujrim itu dia ngomong Rabbana absorna wa sami'na, maka di sini dia mengatakan farji'na, wahai Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah, untuk apa? Na'mal sholihah, kami akan beramal yang soleh ora iso balik, gak iso, nggak bisa. Termasuk kalau di akhir-akhir surah Al-Munafiqun itu juga ada ya, orang-orang yang sudah mati di alam kubur itu kan kepingin urip meneh ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu omongannya wong kate mati, orang yang sudah mati ngomong begitu, ya Allah, mbok tolong ditunda kematian ini sebentar saja, saya tak akan bersedekah, saya tak akan beramal soleh. Tapi kata Allah apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, gak iso ditunda. Wis mumpung se iso ambean apa yang kita sudah punya, ilmu yang sudah kita tahu, ya ayo diamalnya secara proses. Oh, mangan babi haram ya wis aja dipangan. Oh, ngono lho. Lek aku ngomong rokok nasi goreng gitu. Kalau saya boleh aku ngomong rokokan. Wes ya Bu. Fayuqalu ya Ahmad. Ahmad itu wong gerumpung, wong idiot, itu namanya Ahmad. Ambil malaikat itu digoblok-goblok nih, wong bodoh. Anta min huna kata jiu, he wong bodoh. Kamu dari
sana loh kamu datang. Maksudnya dari mana? Kamu dari dunia, kalau sudah ke dunia, ke alam barzah, setelah alam barzah ke alam akhirat. Kalau sudah di alam akhirat gak iso balik nang dunia, karena malaikat digoblok-goblok nih. Awakmu ku ora iso balik nang dunia meneh. Iki ranai akhirat ya dikene dihisab. Maka ada muncul apa, Bu? Yaumul ba'ats. Terus yaumul mahsyar. Terus yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul syirat, baru ada namanya yaumul jaza. Lah, orang-orang yang di neraka pun yang ngono kudu metu wae. Fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu ayakhruju fiha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surat apa itu? As-Sajdah. Di dalam surat As-Sajdah ini itu orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang mursal itu kepingin metu. Kullama aradu ayakhruju fiha, ketika mereka orang-orang fasik, orang-orang berdosa, maksiat kepingin keluar dari neraka, itu fiha dibalik nomeneh. Mosok ora wedi jenengan dingoroni. Iya lah malaikat maliknya itu sengguyu, ora sengguyu fiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Surat apa itu? At-Tahrim. Itu jenenge malaikat itu kalau nogok neraka itu sifatnya syidatun ghiladun. Syidat itu seraja tega, wis kawancen dibanting-banting ide ya ide. Ghilatun seraja tega itu malaikat, jenenge malaikat Malik. Sik mending kalau nanti jenengan ketemu malaikat Ridwan. Nah, wis kepingin petuk si malaikat ibu, malaikat Ridwan. Nek kepingin petuk malaikat Ridwan ya kudu ngamal sing becik, ngamal sing apik. Wong wis duwe ilmune akeh kok. Wis ngerti lek maca Quran apik, yo ayo dilakoni maca Quran. Ngono lho. Salat duha itu sunnah yang bagus diperintah Nabi, yo ayo salat sunnah. Oh, tahajud itu salat yang paling baik setelah salat waktu 5 waktu. Oh ya dilakoni salat tahajud. Enak-enak kalau sudah mengamalkan itu. Oh, ngaji di Masjid Ruhama itu kewajiban nambah ilmu. Akhirnya meluangkan waktu untuk ngaji ke Ruhama, itu namanya mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Wes lanjut. Ayuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, ij'alil himmata firruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani. Nah, jadikan yang namanya himmah, cita-cita, keinginan apa maksudnya, Bu? Keinginan untuk selalu berbuat baik, keinginan untuk selalu mendapatkan ridho Gusti Allah, keinginan untuk selamat di dunia dan akhirat, keinginan untuk bisa masuk ke dalam surga. Di mana? Firruhi, di dalam jiwa. Ini kalau roh atau jiwa yang model begini namanya nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah. Nanti orang-orang yang jiwanya sudah mutmainnah itu kalau meninggal dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong urip cuman sepisan wae lho. Nyapa kok duwe cita-cita sing elek iki nyapa? Ya, Bu. Saiki ngene lho. Saya ngambil bahasane Gus Baha, istilahnya goblok-goblokan apa pinter-pinteran.
Lek goblok-goblokan iki lho, sakjane ngono. Kalau kita sak goblok-gobloke wong nek dikandani, awakmu urip sepisan engko judrungane nang surga apa neraka. Sakjane kalau sudah dikatakan begitu, mikirnya apa kira-kira? Ya lebih milih surga. Umpamane mohon maaf, nggih basa kasar gak apa-apa jenenge wong Areman. Sak goblok-gobloke wong ditakoni, pengen surga apa neraka iki mesti jawabe lho ngono. Terus gak usah pinter-pinteran dhisik, wis goblok-goblokan dhisik. Lah kalau sudah mengatakan aku pengen mlebu surga ya sakjane apa kira-kira? Ya kudu tenanan golek surga itu. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ij'alil himmah. Ayo cita-cita keinginan yang baik itu tertancap di dalam jiwa kita ini. Di roh kita urip sepisan bae. Mau apa? Mau apa? Engkau nanti, nah ada debat gini. Ada orang ateis dengan orang yang beriman. Sing orang ateis ngomong, saya andai kata nanti azab kubur tidak ada, surga neraka tidak ada, saya untung, saya beruntung, karena saya sudah tidak percaya dengan itu orang ateis ngomong begitu. Orang yang beriman ngomong pisan, kalau umpamanya surga dan neraka akhirat tidak ada, saya masih beruntung, karena saya sudah dikenal sebagai orang baik dan melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat untuk orang lain. Saya tidak rugi melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi andai kata surga dan neraka ada, saya juga tetap beruntung, karena saya nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara Anda, ketika andai kata surga dan neraka itu ada, jenengan rugi, karena Anda tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Modelnya kan begitu. Betul ya Bu? Ya wis ayo ditancep nih. Celep, aku kudu dadi wong apik. Nah, aku kudu dadi wong soleh, wong uripe mung sepi. Sah. Apa maneh wis usianya sudah lebih dari 60 tahun. Lah niru Kanjeng Nabi swidak telu. Lah swidak berarti kurang 3 tahun. Lah saiki sing ana sing umurnya 63 berarti siap. Siap. Ngono wae lho. Gampang toh? Ngono ae kok repot. Gitu saja kok repot. Bapak dalam ngaji akhlak ya sendiri iki lho. Ngajine akhlak itu mesti ngeloni wong ngaji akhlak. Ya, engko ana sing pore. Wah, Pak Ustaz Junadi lek ngaji bahasane kasar wis ben wis. Wal hazimata fin nafsi. Hazimah itu apa? Mengalahkan. Mengalahkan apa? Fin nafsi, di dalam masalah nafsu. Antara himmah firruh dengan al-hazimah fin nafsi itu gandeng. Biasanya orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsu mesti jatuhnya ke yang jelek-jelek. Ibu, bapak, nafsu itu pasti mengajak kepada yang jelek. Nafsu itu pasti mengajak kepada yang bertentangan dengan syariat. Gak ngaji itu penak orang. Bagi jenengan yang sudah mengalahkan hawa nafsu akan mengatakan ngaji gak penak. Tapi bagi orang yang masih terkontaminasi oleh nafsu, dia akan mengatakan penak gak ngaji. Turu, ngopi, kerokokan, cedat-cedut, ngedulinan HP, melok senam neng kono, ngaji ini dikalahno, baru senam pagi, ambil musik kaya ngono kuwi joget-joget. Oke, kalau jenengan ndak iso ngalahno nafsu, ya ora mungkin teko neng kene. Saya tak takoni jenengan Bu, lek jenengan pas gak ngaji nang Abu Hamad sini, neng omah itu nyapa to sajane. Loh tenanan iki jujur. Wong urip sepisan mosok ketika jujur.
Lepas jenengan gak nang Ruhama kesini itu loh, pas gak ngaji Ahad pagi gini neng omah nyapon, umbah-umbah. Bu, masak itu kewajibannya suami, umbah-umbah itu kewajibannya suami. Tapi ibu-ibu itu kewajibannya taat sama suami. Dan jika bapak-bapak menyuruh jenengan umbah-umbah, ya kudu umbah-umbah. Lek bojone jenengan suami nyuruh jenengan masak, jenengan ya kudu, walaupun kewajibannya itu bebannya suami. Diwalik ngono ae. Nah, wis. Makanya Kanjeng Nabi itu ngomong. Jadi andai kata sujud itu diperbolehkan, la amartu an-nisa ayasjudna li azwajiha. Andai kata sujud itu diperbolehkan, aku perintahkan ibu-ibu, perintahkan suami, perintahkan istri itu sujud kepada suami. Lo memang benar, masa itu bebannya suami memang. Masa itu kewajibannya suami, setrika nyuci-nyuci itu kewajibannya suami sebenarnya. Tapi yang ini kok jenengan aja ngomong bareng ngono. Lho kok jadi Pak Junari jenengan sing mbah-mbah. Tapi bapak-bapak ya kudu pinter meneh. Lho awakmu sing jenenge bojo wong wedok kudu taat karo lanang. Ya saiki awakmu sing takon-kon mbah-mbah. Padha ae bolak-balik. Terus apa? Ij'al awal mauta fil badani wal mauta, dan jadikan kematian itu di mana? Fil badani, di dalam tubuh ini. Kenapa? Li'anna manjilaka al-qabru, karena sesungguhnya tempat tinggalmu yang hakiki nanti adalah kuburan. Ibu, pangkat yang tertinggi itu apa? Almarhum. Saat tinggi-tingginya pangkat mau bintang 5, dong-dongin gue pangkat tertinggi yo mati. Omai di mana? Al-qabru, kuburan. Keretone kereta Jawa, rodone arupa manungsa, jujukane omah kuwa, ditutupi anjang. Ya wis iku tok wis kate nggawa apa nang. Clear ya? Jadi keinginan jadi orang baik itu harus ditancapkan jebret di jiwa kita. Keinginan untuk mengalahkan nafsu juga begitu, dan harus ingat bahwa mati itu ada di tubuh kita. Makanya Nabi bilang namanya mati itu lebih dekat dari tali sendalnya seseorang. Karena sewaktu-waktu orang itu bisa mati. Joget mati, karaokean mati, ono sing mangan kelelekan pentol mati. Ya ono sing ngono barang. Hati-hati, ono sing delok TV, delok sinetron, saking tegangnya delok sinetron mati. Ono sing main game-gamean mati lho. Ngono iku urip iki model ngono. Lah kalau kita itu kepinginnya itu apa? Pas lagi sujud mati, pas lagi ngaji ngene iki mati, pas lagi ceramah ngene iki mati. Pinginnya begitu, tidak apa-apa. Yang penting meninggalnya dalam posisi husnul khotimah. Mau apa lagi kalau kita tidak ingin husnul khotimah? Minta setiap saat, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Wa ahlul maqabiri yantadirunaka, dan para ahli kubur, para penghuni kubur itu yantadirunaka, ngenteni awakmu, kata Imam Ghazali, menunggu jenengan.
Orang-orang yang sudah mati duluan itu ngenteni jenengan. Kapan nyusule? Kapan jenengan nyusul? Gak ero. Gak usah janjian kok teko dhewe jenenge malaikat Israil. Ngene iki yang harus selalu kita eling-eling supaya kita ada rem. Kate korupsi, iya sih aku dilukas yo mati. Ora sida pertanggungjawabannya. Fi kulli lahdatin, setiap saat, di dalam setiap kali waktu. Orang-orang yang mati duluan itu ngenteni kita, nunggu kita semuanya nunggu. Kapan sih wong iki tekone gini? Hatta tasilu ilaihim, sampai Anda, kata Imam Al-Ghazali, nyampe kepada mereka. Wis kumpul podo-podo di alam barzah. Masalahnya nanti kita di alam barzah selamat opo ora. Sing banyak itu nekat, gak duwe sangu tapi gelem mati. Iya. Apa Bu? Ora duwe sangu kok wani mati. Iso nglawan munkar nakir. Ora iso disemayani munkar nakir jenengan sogok ya ora iso. Masya Allah jenengan iku jawabannya dibocori kalau Pak Mudin. Pak Mudin kan bocori jawaban toh. Oh, tapi lihat di kita ndak ada bocori ya. Tapi di sini saya bocori jenengan. Ya, lihat ditakoni man robuka ya jawab Allah. Dan ditakoni ma kita buka apa kita mau jawab Al-Qur'an. Kalau ditakoni man nabiyuka jawab Nabi. Wis seru jenengan jawaban. Tapi kalau mlebu alam barzah durung karuan iso jawab. Bukan lali ndak, karena amal soleh itu yang menentukan. Amal soleh itu yang menentukan. Jangan sok-sokan ngaku suruh jawabannya itu. Udang-udangin yang kono kepeduk malaikat munkar nakir nah karo kamu. Maka ada 3 di sini Bu ya. Jadikan himmah jadi orang baik, jadi orang soleh di mana? Di jiwa kita. Apalagi kalahkan hawa nafsu dan jadikan mati itu di dalam tubuh kita. Maksudnya piye? Karena sewaktu-waktu kita itu akan mati. Iyyaka summa iyyaka antasila ilaihi bilazadin. Takutlah wediyo ojo sampai antasila ilaihim kamu nyampe ke mereka para ahli kubur bila zatin tanpa bekal, tanpa sangu. Insya Allah jenengan sudah punya sangu nggih? Jenengan punya sangu nggih? Insya Allah. Tegak duwe sangu ojo Lek duwe sangu aja coba. Engko jenenge lek coba-coba tambah loro kabeh. Mumpung sing urip ayo golek sangu sing akeh. Ngono ngaji gak usah ngilangin kaya ngene gampang. Ada yang perlu didiskusikan sebelum masuk ke nasihat berikutnya. Ngaji enteng ya Bu ya. Gak ngel-ngel ya? Yo ya semono ae. Ngaji angel-angel gak iso ngamalne. Monggo sebelum saya lanjut ke makalah berikutnya, nasihat berikutnya. Lanjut ya. Oh nggih, Bu. Oh, iki sing pertanyaan sing angel soalnya aku turun tahun alam barzah. Soalnya aku turun tahun alam barzah dan tidak ada keterangan di sana. Jadi tidak, ini masalah yang hal-hal yang sifatnya gaib ya. Kanjeng Nabi tidak menerangkan secara detail bagaimana. Cuman yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi itu kalau kita sudah di alam barzah ya mengalami keburukan atau mengalami kebaikan berdasarkan amal soleh. Apakah nanti ketemu tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Jadi apa? Surga, masa ada perintah
Jadi pada dasarnya kalau secara umum orang kalau sudah masuk surga itu mereka itu sudah lepas dari beban taklif. Tapi di dalam surga itu di antara ucapan-ucapan orang surga itu adalah kalimat alhamdulillah itu. Kenapa? Mereka bersyukur dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan ada seperti itu. Nah, memang di sana tidak ada beban taklif, jenengan tidak ada perintah sholat dan sebagainya, tidak ada beban taklif. Tapi orang-orang surga, kalau di dalam riwayat-riwayat itu mereka yang mengucapkan, ya alhamdulillah itu yang paling dikatakan oleh mereka. Kenapa? Mereka bersyukur sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara min qalbin bashar. Apa itu artinya? Nikmatnya surga itu yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmatnya surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmatnya surga itu tidak pernah terbersit di dalam hati. Loh Pak, di dalam Al-Quran kok katanya ada zanzabila. Zanzabila itu apa sih? Secara linguistik bahasa, zanzabila itu artinya jahe. Enggak jenengan ngomong, lele kini akeh jahe nyapa ada surga golek jahe. Jahe zanzabila yang di surga itu mala ainun ra'at tetap, wala udhunun sami'at tetap, wala khatara min qalbil bashar. Jahe yang di surga itu kan cuma sanepan, isyarah. Allah itu tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak bisa terpahami, maka Allah menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami. Zanzabila, apalagi milabanin musaffa, ada sungai susu yang murni. Jenengan ngomong mana? Lha ana sungai susu aku nglangi niku lha kliket kabeh. Ya apa ngomong ngono barang iki apa? Nah, bahkan juga ada asalin. Asal itu apa? Madu. Ono sungai madu. Gua ngomong jenengan meneh bliket meneh udah iso. Jadi itu sanepan-sanepan untuk menggugah. Gitu aja Pak. Jadi mereka hanya mengatakan alhamdulillah, yang memuji-muji. Di dalam surga itu ada hanya memuji-muji Allah. Zikirnya itu memuji-muji Allah. Di antaranya ya kalimat alhamdulillah. Insya Allah jadikan masuk surga semua gitu. Insya Allah. Mampir dulu apa tidak? Tidak mampir dulu ya. Andai kata diampir dulu mau. Tahu? Insya Allah tahu Pak. Tidak ada memang. Jenengan di surga itu ya orang enak sing jenenge PAP. Ini gak enak. Waduh belain kan PAP di sini piran kono. Yo, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Wis, maka itu masuknya ranah kemana tadi? Ij'alil himmah tadi itu. Pengen masuk surga, pengen tadi wong apik, pengen tadi wong soleh, itu tancapkan betul. Ketika jenengan mendidik anak, tancapkan ke jiwa anak, kamu kudu dadi wong soleh, kudu dadi wong apik, kudu dadi wong manfaat, begitu. Dan itu selalu dengung-dengungkan. Kenapa? Kalau dalam konteks psikologi itu kan yang diucapkan oleh bapak kepada anak itu kan masuknya ke alam bawah sadar. Apa yang dilihat oleh orang, apa yang didengar oleh orang, terus secara menerus-menerus kan masuknya ke dalam alam bawah sadar. Lihat umpamane lei anak jenengan delok jenengan karo bojone jenengan bendina tukaran nanti penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak jenengan cenderung pertengkaran dan kekerasan. Kalau anak jenengan itu senengane nyekel HP, sing di dalam HP itu yang dilihat selalu wong joget-joget TikTok. Lihat nanti anak itu kecenderungan untuk hanya hedonisme dan joget-joget yang lebih keras. Kalau yang dilihat HP itu senengannya wong gelut, nanti karakternya akan juga lebih cenderung untuk suka kekerasan seperti itu. Makanya HP itu hati-hati. Nggak tahu jenengan itu sudah mengoreksi yang dilihat oleh anak jenengan atau tidak.
Baik, kita lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Bapak ada? Masya Allah, 100% masuk. Ya. Lau kana al ilmu al mujarradu kafiyan laka wala tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin do'ian bila faidati. Andai kata ilmu al-mujarrad kafian laka, maksudnya ilmu al-mujarrad itu maksudnya ilmu tapi gak diamalkan itu sudah mencukupi kamu, kata Imam Ghazali, maka la tahtaju ila amalin sifahu, dan tidak wala tahtaju tidak butuh ila amalin siwahu terhadap amalan selain itu, lakana nida Allah Ta'ala, maka pasti ada panggilan dari Allah. Apa itu? Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang minta? Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar? Hal min ta'ibin, apakah ada dari orang-orang yang bertobat? Kenapa? Do'ian bila faidatin. Panggilan-panggilan semacam ini tidak akan ada faedahnya masing-masing. Clear ya? Jadi nggak cukup, orang itu hanya punya ilmu. Yang berbahaya itu kalau orang punya ilmu tapi kepleset. Seperti siapa? Bal'am bin Bawrah. Ada jamaah dari para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Dakaru Abdullah ibnu Umar inda Rasulullah SAW. Mereka membicarakan tentang Abdullah bin Umar di samping Rasulullah SAW. Faqala, maka dia ngomong, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil-lail. Nah, itu loh. Sebaik-baiknya orang itu yang dia itu sholat di waktu malam hari. Maksudnya apa? Tahajud. Melakukan sholat tahajud itu termasuk mengamalkan keilmuan. Oh, dia tahu tahajud itu apa? Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Itu ya sholat tahajud. Ini Abdullah bin Umar itu termasuk orang yang paling rajin sholat malamnya. Memang kita akui Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sahabat junior, tapi ilmu fikihnya, ilmu hadisnya luar biasa, menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain ketika Rasulullah wafat. Sama juga dengan Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Umar yang faqih, yang ahli ilmu yang luar biasa. Dia ini termasuk orang yang ahli tahajud. Lah kita yang ngerti tentang masalah ilmu, dadi mubalik, ceramah rono, ceramah ini, lah kok gak tahu tahajud, itu kan ya aneh. Pak, itu sunnah loh lah, ngene iki akhirnya. Kok senengane ngomong sunnah. Pak, wong cuman sunnah. Sunnah kok cuman iki piye ceritanya? Yang dikatakan oleh Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, surat Al-Hasr. Jadi kalau memang itu sudah dilakukan Nabi dan itu sudah jadi perintahnya Nabi, dilakoni wae. Ya. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang dari sahabat beliau, ya fulan, fulan, la tukthir an-nauma bil-lail, jangan memperbanyak tidur pada waktu malam. Wong lek kakek turu iku atine atos.
Orang kalau kebanyakan tidur itu hatinya keras. Apatah lagi kalau dia itu sholat subuhnya itu ketinggalan, iku kupinge penuh dengan kencingnya setan. Untungnya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Andai kata kencingnya setan itu kelihatan, jenengan akan tiap hari melihat ada orang telinganya dilewer. Itu loh, apakah ada dalilnya model begitu? Iya. Satu saat Nabi Muhammad itu sholat subuh, kebiasaan Nabi kalau habis sholat itu mesti kan menghadap ke makmum. Nah di situ Rasulullah tanya, aina fulan, di mana si fulan ini? Si fulan di mana? Dikasih tahu Rasul itu bahwa dia itu begini. Maka Nabi bilang, dzalikar rajulu bala syaitanu ala udunai. Itu laki-laki tersebut yang tidak sholat subuh ini, ya, telinganya dikencingi sama setan. Jenengan dalam satu minggu dikencingi setan pipiro? Insya Allah enggak ya. Anak-anaknya juga dibangunkan sholat subuh. Bila perlu malam hari diajak tahajud. Ya memang di awal-awal itu berat tahajud itu. Kalau di MBS kami di Dau itu tiap malam mesti dibangunkan jam 3, kecuali hari Ahad. Kalau hari Ahad memang kita berikan untuk tidak tahajud pagi harinya karena ada kunjungan itu. Dan ngimaminya juga kudu digilir, setiap santri harus berani ngimami tahajud 11 rakaat. Dibiasakan begitu. Anak-anak kita di rumah juga biasa begitu. Bila perlu sang suami sama sang istri bareng-bareng tahajud, itu luar biasa. Tak kasih dalilnya kenapa bisa begitu. Nabi bilang, rahimallahu rajulan qama minal lail thumma yusalli. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Fa'aiqadha zaujatahu, maka dia membangunkan istrinya. Fa'in abad, maka jika istrinya itu tidak mau bangun, rasya wajhaha bilma, maka laki-laki tadi itu memerciki mukanya sang istri dengan air. Bapak kalau mengamalkan hadis ini jenengan dapat rahmat. Bangunkan istri di waktu malam hari dijak tahajud. Kalau istrinya tidak mau bangun, cukup no banyu diperciki mukanya pakai air. Lesi tetap gak tangi gelam biar. Tapi insya Allah enggak ya. Tapi sebaliknya juga begitu. Rahimallahu imro'atan, Allah merahmati wanita. Qamat minal lail thumma tusalli. Dia bangun di malam hari kemudian dia sholat. Faiqadat zaujaha, kemudian dia itu membangunkan suaminya. Fa'in aba rasya wajhahu bilma, ketika suaminya tidak mau bangun dia perciki muka suaminya dengan air. Wanita yang model begini dirahmati, dapat rahmat oleh Gusti Allah. Ndi sing tangi dhisik padha-padha nangehne. Lek iso ngono, lek iso janjian, Beb, golek sampean tangi dhisik ya Beb, tangekno aku Beb. Seharusnya begitu. Jenengan, dan ketika sang bapak, sang ibu, suami istri bangun sholat bareng tahajud, kemudian masing-masing mengangkat kedua tangannya, kemudian mendoakan anak-anaknya, saya jamin Pak insya Allah anak-anaknya bagus. Lah bapak molor, ibu molor, anaknya tambah molor. Orang tahu dungane anaknya. Ayolah bangun. Wong sekarang azan kan jam 4 lebih berapa? 15 kalau untuk yang umum ya. Kalau di kita itu ditambah 8 menit kan ya. Ya si adon jenengan bangun jam setengah 4 itu lho sik nutut. Walaupun cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Salat bareng kami bojone. Setelah sholat kemudian istrinya cium tangan, Masya Allah, kemudian suaminya cium keningnya, Masya Allah, baru bareng ngangkat tangan dengan anaknya.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Saya yakin andai kata jenengan sama sang istri lagi tukaran, maru dijak sholat itu insya Allah sesuai. Walaupun mungkin bacaan aminnya sudah berbeda. Wacananya amin itu beda. Biasanya amin. Kalau lagi muring-muring, amin. Ono sing ngono Pak. Tetapi minimal sih gelem salat bareng. Fa inna kathratan naumi. Tuh ini loh. Ini riwayat siapa ini? Riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Baihaqi. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna kathratan naumi billail, maka sak temene terlalu banyak tidur billail pada waktu malam hari, tada'u sahibahu fakiron, itu bisa membuat orang yang kebanyakan tidur pada waktu malam hari jadi apa? Fakiron, jadi wong melarat. Mungkin nggak melarat harta, mungkin bisa apa nih melarat. Ada istilah Nabi menyebut dengan ghinan nafsi. Nabi bilang apa? Laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ghinan nafsi. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya sesungguhnya itu adalah ghina nafsi, jembari hati, legoni hati, ridhoni hati. Tapi memang secara tekstual orang yang kakean turu di malam hari bisa jadi fakir. Ya fakir ilmu karena hatinya keras, fakir hidayah, bisa jadi juga hartanya jadi tidak barokah. Kapan? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat jadi fakir dia karena tidak pernah sholat malam, kakek turu keras. Wes ayolah kita tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Instan. Kenapa di situ? Maka muncul ayatnya di sini, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara malam itu fatahajjad bihi. Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Oh, itu loh ayatnya. Padahal jenengan sudah tahu tahajud itu yo apik. Ya ayo dilakoni tahajud. Jenengan tidak pernah bolong ke tahajud, insya Allah. Orang yang ahli tahajud itu mukanya kan kelihatan. Cahayanya itu beda karo wong sing gak tahu tahajud itu ketok. Antarane sing wong wudu karo sing gak wudu sing bener itu ya ketok. Cahaya nurnya itu ya ketok. Maka apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Begitu dia setelah sholat tahajud selesai, dia duduk memperbanyak istighfar. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Wes di sini ono hadis telu sebagai penutup ya. Setelah itu diskusi lagi lah Bapak. Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 suara yang paling disukai oleh Allah. Ada 3 suara yang paling disukai oleh Allah. Coba tebak 3 suara yang paling disukai oleh Allah itu apa? Yang pertama, sautut diki. Adik itu apa? Dikun tahunnya. Ayam jago. Ibu, ada riwayat yang sahih, jenengi ayam jago itu kalau sepertiga malam mesti keluru. Dan hadis yang sahih menyebut bahwa ayam jago itu melihat malaikat. Mosok kita kalah karo pitik. Masa kita kalah karo pitik? Bisa kena, wis. Allah itu suka dengan suaranya ayam jago yang keluru di sepertiga malam itu. Kenapa? Di situ pitike lagi buga-buga, ya ndelok malaikat, ya bukan jenengan.
Jenengan tuku kopi teh jago teken di omah ben sepertiga mesti keluru sing banten jenengan dek tangi. Lawan jenengan masang alarm muni baru dipateni turun meneh. Suara yang dicintai oleh Allah ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam kitab ini. Itu suara yang pertama yang disukai oleh Allah itu sautud diki. Suaranya ayam jago sing keluru itu mah di sepertiga malam akhir. Kalau sudah ada keluru itu kata Nabi disuruh apa kita? Memperbanyak berdoa. Di situ ada pergantian malaikat siang dan malaikat malam. Dia punya dimensi lain bisa melihat malaikat. Tapi jenenge kire atau jarang. Kalau malam hari dia jenggong, kalau sama apa jenenge meringkik itu dia lagi melihat jin atau melihat setan. Nah, terus suara apa lagi yang paling disukai oleh Allah? Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Itu Allah paling seneng. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an itu Allah paling seneng. Maka biasakan kita itu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamnya Gusti Allah. Berarti jenengan ketika membaca Al-Quran, jenengan itu lagi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suara orang yang baca Al-Quran itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muncul juga Nabi mengatakan zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Saya membiasakan diri kalau mau tidur malam itu mesti nyetel murotal, itu mesti. Tidur siang pun juga begitu. Untuk mengantarkan tidur saya membiasakan begitu. Siapa tahu pas saya tidur ngono-ngono bablas. Malam hari itu mesti saya setel itu sambil murojaah mana yang sudah dihafal wis lali-lali itu. Yang favorit saya biasanya tilawahnya punyanya Muammar gitu. Ya sama namanya Darwin Hasibuan itu Mukmin Mubarak itu tak dengarkan, Masya Allah. Bakar Balila, Hani Rifai, Syekh Syari Rosid itu ya, didengarkan nanti turun tidur sudah ambil rumah bismillah ngurungone suara marut turu. Masya Allah. Memang suara orang membaca Al-Quran itu yang paling disukai oleh Allah. Kalau suara musik itu mazamir syayatin, musik itu serulingnya setan. Mending mana ngurungoni musik atau ngurungoni Al-Quran? Temenana. Saya sekarang itu juga kadang-kadang mengkritisi ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah ada ujian praktek seni. Marono nyanyi-nyanyi model ngono, tapi yang menarik ketika tak mintai ujian praktek hafalan, wangi legal umrah. Tapi begitu praktek seni nyanyi-nyanyi, megal-megal ngono yo apal arek. Ini sekolah Muhammadiyah loh, sering kali tak kritik begitu. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terus siapa lagi? Suara yang paling disukai oleh Allah apa lagi? Wasautul mustaghfirina bil ashar. Suaranya orang-orang yang beristighfar. Suaranya orang-orang yang beristighfar kapan? Bil ashari, pada waktu sahur. Itu kalau jenengan pada waktu malam hari bangun, di situ jenengan banyak istighfar, itu yang paling dicintai oleh Allah. Ditambah lagi kemudian pas ketika jenengan sholat Allahu Akbar, pas ketika tahajud membaca ayat-ayat Al-Quran, dicintai betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan orang yang ahli tahajud itu nanti menjadi jalan menuju husnul khotimah. Clear ya? Ayo biasakan maca Quran, biasakan istighfar pada waktu sahur. Berarti mau tidak mau jenengan itu bangun sepertiga malam untuk tahajud. Baik, engkau lagi mari tahajud aja turu meneh.
engko turu subuhe bablas. Subuhnya yang wajib, tahajudnya itu yang sunnah. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Tahajudnya yang melaku, sholat subuhnya ya tetap melaku. Insya Allah, insya Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahubu waqtal ashari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan angin. Untuk apa? Tahubu waqtul ashar. Angin ini berhembus pada waktu sahur. Fungsinya untuk apa? Tahmilu al-adkara wal istighfar ilal malakil jabbar. Angin ini senantiasa membawa zikir dan istighfar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini nggak bisa dipikir secara logika, nggak bisa dipikir secara logika. Pada zaman Nabi Sulaiman saja angin itu bisa diperintah, benar ya? Angin itu bisa diperintah oleh malaikat Nabi Sulaiman mau berhembus kembali. Apatah lagi kalau yang memerintahkan itu Gusti Allah. Tangan saja bisa bicara kok, apalagi hanya sekedar angin. Dan juga nanti ada malaikat-malaikat yang suka menyertai orang-orang yang berzikir, termasuk beristighfar pada waktu malam, waktu sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di awal lail Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yunadi munadin min tahtil arsy, ada yang berseru di bawah arsy. Siapa ini? Malaikat. Ala liyakum al-abidu, maka hendaklah berdiri itu orang-orang yang ahli ibadah. Fayaqumuna yusalluna masyaallah, maka mereka berdiri beribadah dan bersolat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita sudah punya ilmunya semacam seperti ini, ayo mumpung kita masih sehat. Dan ternyata secara medis orang yang bangun sepertiga malam akhir untuk melakukan sholat itu pun juga sehat secara medis, bagus. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi yang didiskusikan? Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah nanti dalam kajian ini ada kitab yang membahas Ayyuhal Walad? Ayyuhal Walad. Walad yang paling panjang, walad. Waladnya pendek. Enggak, nanti kedepannya apa ada? Orang tua. Oh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sementara kita yang ketahui mana sahur, sebenarnya bukan makan sahur saja. Mana istilahnya apa? Sahur. Oh iya. Ketiga tadi sudah menyampaikan bahwa kita boleh melakukan untuk menata tidur. Apa? Saya pernah mendengarkan juga kajian Quran waktu dibuat, nggak didengarkan. Karena orang menata tidur kan nggak benar saja. Kan orang nggak konsentrasi kalau mau tidur kan nggak konsentrasi. Oh. Ada yang dipahami. Oh begitu. Baik. Poin yang pertama, apakah nanti ada kajian Ayyuhal Walid? Ayyuhal Walid itu wahai orang tua. Nah, insya Allah ada nanti otomatis kalau itu berkenaan dengan parenting. Ya parenting itu masalah itu ada anunya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan mendengarkan Al-Quran. Oh ya, mana sahur? Kata-kata as-sahar. As-sahar itu adalah waktu di mana menjelang subuh, menjelang fajar sotik. Nanti ada istilah fajar sotik, ada istilah fajar kadzib. Lah sebelum waktu fajar sodik inilah juga masuk ranah yang disebut sahar, jamaknya al-ashar.
karena pada waktu itu orang lagi makan untuk mempersiapkan puasa besok, maka sehingga kalau ada orang yang makannya pada waktu itu disebut dengan makan sahur. Nah, waktu itu yang sebelum datangnya fajar shadiq itu namanya as-sahar. Di Al-Quran disebut wal mustaghfirina bil ashar. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, sepertiga malam akhir itu juga waktu untuk sahur juga namanya sahar. Kemudian yang ketiga, apakah tidak boleh ketika kita mau tidur mendengarkan Al-Quran? Kalau yang saya lakukan begini, saya mendengarkan itu begitu, dan ternyata oleh Allah saya ditidurkan. Itu tidak ada dalil khusus yang melarang. Tidak ada dalil khusus yang melarang. Perintahnya itu kita disuruh untuk senantiasa mendengarkan Al-Quran. Pak, bagaimana dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun? Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dengarkan dan perhatikan. Saya nyetel itu saya perhatikan betul sambil mendengarkan. Lah kok kemudian oleh Allah ditidurkan? Itu juga sudah bukan menjadi ranah. Tapi kadangkala yang saya lakukan itu adalah pas ketika begitu sudah berat betul dengan itu tak matikan, kemudian saya tidur sudah. Itu yang sering saya lakukan juga begitu, dan itu tidak masalah, Pak, tidak masalah. Makanya mungkin bisa disetel, mungkin bisa disetel durasi. Kan di situ saya nyetel katakanlah durasinya 40 menit, nanti juga akan mati juga. Jadi tidak ada larang. Itu jauh lebih baik daripada jenengan pas sampai merem-merem ngrungokne dangdutan koploan. Wis aja ngono, aja ngono. Nggak apa-apa, boleh. Lah maka akhirnya muncul begini, berkegiatan sambil nyetel musik sama nyetel Quran mana? Ya. Saya kadangkala pas lagi pemanasan sambil olahraga malam gitu, karena isonis olahraga ya bengi ya. Daripada ya sepi, saya ditemani dengan murotal Al-Quran. Saya sambil olahraga pelan-pelan, sit up, apa sambil mendengar, masya Allah, begitu nikmat begitu. Daripada nyetel kopluan dangdutan, remikan. Tidak ada larangan untuk itu, tidak ada larangan. Tapi memang hukum asalnya ya rungok nih. Tapi kira-kira kita itu pas ketika lagi ngetik begini, bingung Al-Quran apa gak oleh? Itu juga berkegiatan namanya juga. Nah itu, jadi saya kalau di sekolah itu begitu datang 6:30, 6 kurang seperempat saya sudah datang. Saya setel itu murotal Al-Quran. Anak-anak begitu datang tersambutkan dengan murotal Al-Quran, dan kemudian mereka masuk ke masjid. Kemudian sholat duha, apa kau oleh model-modelnya. Nah ini pun juga untuk daripada tak setel mau ngono-ngono kuwi. Nah, tadi selama memang itu tidak ada hukum yang melarang secara spesifik, dan itu perintahnya dalam konteks dalil umum, kalau seperti ini saya memakai masih boleh. Ya, karena ada nilai-nilai mana yang afdal dan yang tidak afdal, mana yang utama dan yang tidak utama. Engko nanti jenengan akhirnya muncul, Pak, lek ngono lek kate Jumatan tak setel nomor rotal ya Pak. Beda, karena konteksnya di situ ada orang ibadah, ada orang wiritan mengganggu, malah justru juga enggak. Wes, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini caranya di luar tema. Untuk doa untuk saudara-saudara kita yang di Gaza itu yang singkat, yang mudah dihafalkan, terima kasih. Saya tak kayak gampang-gampangan aja, karena tidak semua bisa berbahasa Arab, dan masalah Gaza ini pun juga masalah baru. Dan dulu pas ketika Rasulullah itu ada 70 orang qurra,
70 orang Qurra yang dibantai sehingga kemudian beliau itu melakukan kunut nazilah. Doa yang digunakan oleh Rasul juga sangat pendek, diantaranya Allahumma la'an, wahai Allah laknati itu. Jadi tidak ada dalil, tidak ada redaksi yang khusus untuk mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza. Maka berdoa yang paling baik untuk mereka ya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka, dibukakan jalan untuk mereka, disabarkan mereka, dan tidak harus memakai bahasa Arab. Tidak harus memakai bahasa Arab. Kalau dikatakan yang paling gampang dihafalkan, karena memang tidak ada uslub bahasa yang wajib. Pak memakai Allahumma ansur, nah umpamanya begitu yang jenengan baca itu kira-kira ada enggak dari Rasulullah Muhammad SAW? Nah itu, nah, jadi wis gawe bahasa Jawa apa bahasa Indonesia sih gampang. Wahai Allah itu tolong itu orang-orang di Gaza itu, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itu saja, tidak usah angel-angel. Selama memang tidak ada redaksi khusus, kita juga jangan memperberatkan diri untuk redaksi yang khusus. Tapi kalau jenengan bisa pakai bahasa Arab, ya monggo. Bisa pakai bahasa Inggris, ya monggo. Itu aja. Pak, kalau pakai sholawat apa itu jenenge itu? Sholawat apa Bu? Asgil itu gimana? Itu biasanya dipakai untuk menghancurkan mereka dengan sholawat asgil itu. Itu pun juga bukan datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara-acara Muhammadiyah sama isu Bilal saja. Nah itu. Itu apa nggak ada orang jadi tarjih? Di tarjih itu memang begini Bapak. Untuk masalah musik itu, tarjih itu memang kelihatannya longgar tapi sebenarnya ketat. Fatwa tanfid di tarjih ini sama dengan bahsu masail sebenarnya ya, bahwa namanya musik di kalangan Muhammadiyah itu sesuai dengan ilatnya. Makanya di HPT itu musik menurut Muhammadiyah bisa haram, bisa mubah. Lah di situ oleh Muhammadiyah dijelaskan, kalau musik itu ternyata isinya termasuk yang membawakannya itu cenderung kepada hal yang sifatnya maksiat, maka musik bisa jadi haram. Maka sebenarnya di tarjih tidak ada fatwa tanfid untuk nyanyi-nyanyi dangdutan, koplo apa mana joget-joget. Kalaupun ada di wisuda-wisuda di sekolah-sekolah sono joget-joget, itu bukan mengambil dari keputusan tarjih. Maka karena posisinya musik menurut Muhammadiyah tergantung ilatnya, maka di tarjih yang ada itu adalah Sang Surya itu dan Mas Aisyah dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang dangdutan, koploan, apalagi pas ketika ada munas kemudian nyanyi, ngundang biduanita yang tidak berhijab pakai sakmene nyanyi keroncong, itu pun juga tidak ada tanfid. Saya didudui loh, ini loh Ustaz, gini loh, yo bos ya begitu. Kembali ke tarjih, musik di Muhammadiyah itu ada syaratnya, nggak sembarangan sebenarnya kalau kita ngikutin tarjih. Lah sekarang itu, itu Sang Surya lah, Sang Surya deloken isinya apa? Jangan disamakan dengan Cinta Satu Malam. Iya, jangan, nggak sama gitu loh Pak. Jadi kalau saya kekeh dengan tarjih itu, kalau saya memang lebih suka saya tidak suka dengan musik saya kalau memang saya begitu. Apalagi kalau isinya kayak begitu, nyanyikan juga seperti itu, saya tidak suka. Ngikutin tarjih malah saya itu. Tapi ini aku malah dianggap wah itu Musa itu. Muhammadiyah Salafi, karepmu aku gitu. Itu. Ya, gitu aja nggih Pak.
musik atau nyanyian yang diharapkan musiknya apa nyanyian? Dua-duanya tergantung ilat. Maka ilat yang harus diambil itu, makanya hukumnya itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya. Jadi meskipun dia ranahnya dalam musik, tapi ternyata musiknya musik yang melalaikan, musiknya yang apa dan sebagainya, itu sama saja. Atau nyanyian tapi isinya iku mangkoyo apa? Ono ta jenenge Cinta Satu Malam itu piye ceritane? Dari sisi judulnya saja sudah ada karu-karuan. Nah, itu jenengan harus memilih dan memilah. Makanya saya itu kadang-kala mengkritisi pembelajaran di TK-TK itu. Di TK-TK apa itu saya kadang-kala mengkritisi. Arek mbok ojo bendino disetelne musik sing gak karu-karuan, atos untuk pencilaan. Mbok sekali-kali dan sering disampaikan murotal dan sebagainya dan sebagainya. Itu aja nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Tempat kita nanti di mana, Bu? Tempat kita di surga insyaallah. Tapi gak usah atau dhisik. Mari ngono iku lho, tempat kita di mana dulu? Di kuburan. Dadi lek turun duwe sangu ojo. Ya wis. Mudah-mudahan kita husnul khotimah nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.